Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Muhammad Alfatan Haris. Di sini kami akan menjelaskan jurnal yang kami bandingkan yang berjudul Roadkit. Kami dari Stikom Tunas Bangsa Pematang Siantar, lebih tepatnya kelas 23 S05 Prodi Sistem Informasi, dan saya yang bernama Muhammad Alfatan Haris dengan NIM 2302192, dan teman saya yang bernama Ade Jutis Tumpul dengan NIM 2302168. Baik, kami akan menjelaskan langsung apa saja itu yang telah kami bandingkan dan langsung saja masuk ke videonya. Let's go. I got so motherfucking design all right now. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan perbandingan antara jurnal 1, jurnal 2, dan jurnal 7. Yang dimana metode jurnal 1 merupakan teori permainan dengan model konversif antara Rockit Reasoning modul atau yang disingkat dengan RRM, dan Rockit Malware yang dimana disingkat dengan RM, yang dapat menghasilkan pertunjukan bahwa pendekatan ini dapat mengurangi konsumsi sumber daya sistem secara signifikan sambil mempertahankan akurasi deteksi yang tinggi. Ini mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam deteksi. Jurnal 2 merupakan metode melakukan servis dan analisis teknik Rockit yang digunakan dalam kode berbahaya, baik di tingkat pengguna maupun kernel peneliti juga. Hasilnya menemukan bahwa teknik Rockit meningkatkan kemampuan kode berbahaya untuk membunyikan diri dan menghindari deteksi. Penelitian ini menentukan pentingnya pemahaman teknik Rockit untuk pengembangkan. Jurnal 7-nya metode menggunakan kernel Rockit deteksi multi-class deep learning atau yang disingkat dengan KRDM CDLT, yang mengintegrasikan 4 algoritma deep learning. Yang pertama itu MLP, yang kedua itu RBNFN, yang ketiga itu RBM, dan yang keempat itu CNN. Penelitian dilakukan di lingkungan Google Cloud Platform atau yang disingkat dengan GCP. Menghasilkan metode ini menghasilkan pencapaian tingkat akurasi tingkat dalam mendeteksi Rockit, menunjukkan bahwa penggunaan algoritma kecerdasan buatan lebih efektif dibandingkan metode tradisional. Kesimpulan dari jurnal 1, jurnal 2, dan jurnal 7. Yang pertama, jurnal 1. Jurnal 1 fokus pada optimasi sumber daya dan deteksi Rockit menggunakan teori permainan. Jurnal 2 meneliti teknik Rockit untuk memahami cara kerja dan meningkatkan pertahanan. Dan jurnal 7 menerapkan teknik deep learning untuk meningkatkan akurasi deteksi jurnal. Ketiga jurnal ini memberikan pendekatan yang berbeda dalam mendeteksi Rockit. Oke guys, saya akan melanjutkan menjelaskan perbandingan antara jurnal 3 dan jurnal 6. Yang dimana jurnal 3 metode menggunakan hashing atau MD5 SHA 256 untuk mendeteksi Rockit dengan membandingkan file dengan database tanda tangan malware. Keunggulannya itu yang pertama, deteksi akurat dan pengurangan positif palsu. Yang kedua itu analisis malware secara real time. Kinerjanya efisien dalam kecepatan deteksi. Sedangkan jurnal 6-nya menggunakan Translate Platform Module yang disingkat dengan TPM dan Slat Linux untuk mengukur integrasi sistem dan mencegah eksekusi Rockit. Yang keunggulannya itu yang pertama itu mencegah eksekusi script Rockit, yang kedua itu
overhead sistem minimal atau maksimum 11,3%. Kinerjanya itu efisien dalam melindungi sistem Linux dari serangan roket. Baik, kesimpulan dari jurnal 3 dan jurnal 6 itu efektif dalam mengidentifikasi dan mencegah rokit, tetapi dengan pendekatan perbedaan, jurnal 3 menggunakan teknik hazing dan analisis real time untuk deteksi akurat dan pengurangan positif palsu. Jurnal 6 fokus pada pengurangan integritas sistem dan kontrol akses melalui si Linux, mencegah eksekusi rokit dengan overhead. Keduanya menawarkan solusi yang baik tergantung pada kebutuhan spesifik sistem yang dilindungi. Baik, kita akan langsung masuk ke pembahasan selanjutnya yang tadi telah dijelaskan oleh teman saya Ade. Sekarang gantian saya yang menjelaskannya. Sekarang kita akan memasuki perbandingan jurnal 4 dan 5. Yang pertama, jurnal 4. Jurnal 4 menggunakan metode Virtual Machine Based Rootkit atau VMBR. Jurnal 4 itu kita bandingkan dalam fokusnya dalam analisis VMBR, malware yang sulit dideteksi. Yang kedua, kesulitan dalam jurnal 4 beroperasi di bawah sistem target, tidak terdeteksi oleh aplikasi keamanan. Yang ketiga, kekurangannya. Kekurangan di jurnal 4 sulit diinstal dan mempengaruhi kinerja sistem. Kemudian rekomendasinya, gunakan secure hardware dan booting dari media aman. Kemudian jurnal 5. Fokus di jurnal 5 ini adalah deteksi proses tersembunyi akibat rootkit di lingkungan cloud. Oh iya, dalam jurnal 5 ini dia menggunakan metode Volatile Keymer Rootkit Hidden Process Detection View. Maaf kalau saya mengucapkannya agak belibet karena memang saya kurang dalam bahasa Inggris. Kemudian metodenya. Metode dalam jurnal 5 bandingkan proses bersih dan terkontaminasi, ukur waktu deteksi. Dan kemudian hasil dari jurnal 5 ini efektif dengan waktu deteksi tercepat pada kapasitas 3 TB dan akurasi yang tinggi. Keunggulan dalam jurnal 5, cepat dan akurat dalam mendeteksi rootkit. Mungkin itu saja yang saya bandingkan dalam jurnal 4 dan 5. Baik, kita langsung masuk kesimpulan jurnal 4 dan 5. Dalam jurnal 4, fokus pada analisis tantangan deteksi Virtual Machine Based Rootkit atau VMBR yang sulit dideteksi dan memiliki dampak negatif pada kinerja sistem. Sementara jurnal 5 mengembangkan framework Volatile Kernel Rootkit Hidden Process Detection View atau VKR-HPDV yang efektif dalam mendeteksi proses tersembunyi akibat rootkit di lingkungan cloud dengan waktu deteksi yang cepat dan akurasi yang tinggi. Keduanya menyoroti pentingnya keamanan sistem, tetapi dengan pendekatan yang berbeda, analisis versus solusi deteksi. Baik, itu saja yang dapat saya simpulkan dari jurnal 4 dan 5. Saya mohon maaf jika tadi kata-kata saya ada yang bebelit-bebelit. Mungkin video kami sampai sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari penjelasan kami tentang mengenai perbandingan jurnal rootkit. Jika penjelasan kami kurang dipahami atau dimengerti oleh peserta sekalian atau yang menonton atau netizen, kami mohon maaf. Tapi kami sudah berusaha dan maksimal. Ya mungkin dalam membacanya kami kayak bebelit atau apa, ya wajar karena kami masih pemula. Sekian dari saya, dan teman saya akan mengatakan ucapan terima kasih. Terima kasih kepada semuanya. Udah gitu ya kan? Oke. Jurnal 4 dan 5.